Apa hukum video rekaman? Apakah seperti foto? Karena di kajian ini sudah ada rekaman yang targetnya peserta kuliah dan bukan sekedar rekaman kuliah. Iya. Pertama, dibedakan antara foto dan apa? Rekaman. Kalau foto masuk ke dalam gambar, dan gambar itu jelas nas-nasnya yang menerangkan tentang apa? Diharamkannya. Seperti Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang menggambar, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Dan Rasulullah bersabda, la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang yang menggambar. Iya. Dan di dalam hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim, Nabi berpesan kepada Ali akan suatu tugas, salah satunya wa alla ada suratan illa tamastu. Tidak boleh saya tinggalkan gambar kecuali saya hapus. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju unukun yaumal qiyamah lahu aynani tubsirani wa udhunani tasmani wa lisanun yantiq yaqulu inni wukiltu bi thalath. Akan keluar leher pada hari kiamat, dia punya dua mata melihat, dua telinga mendengar, dan lisan berbicara. Dia berkata, saya diperintah menyiksa 3 orang. Salah satunya wabil musawwirin. Ya. Jadi dalil tentang gambar itu adalah jelas pengharamannya. Terkait dengan pengambilan gambar dengan fotografi, itu memang ada silang pendapat di kalangan ulama masa kini, tapi yang benarnya itu masuk ke dalam keumuman gambar yang diharamkan. Hanya dibolehkan di posisi darurat saja. Di posisi darurat. Seperti misalnya untuk KTP, untuk paspor, atau untuk dokumentasi perkara yang penting, itu diperbolehkan oleh para ulama. Jelas ya? Adapun terkait dengan masalah live, rekaman live, itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu penukilan nakal. Ya. Itu nakal. Dia bukan gambar tapi memindahkan. Jelas ya? Memindahkan. Dan terkait dengan rekaman yang terekam, ini kembali kepada hal yang ada manfaatnya. Pada hal yang ada manfaatnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika saya tanya tentang hal tersebut, ya tentunya beliau di dalam hal ini juga itu bertahap sesuai dengan maslahat. Iya. Beliau memberi fatwa untuk saya masuk televisi dan sebagainya itu sudah dari 4 tahun lalu, bahkan lebih daripada itu. Ada fatwa tertulisnya untuk saya. Dan ada sebagian fatwa yang lain saya tahu sudah lama akan hal tersebut. Ya, kadang saya lihat beliau dulu siaran langsung. Saya tanya, Syekh, sekarang antum siaran langsung. Kata beliau itu nakal, bukan gambar, kata beliau. Itu penukilan, cuma dipindahkan. Iya. Kemudian 2 tahun berikutnya, walaupun setiap tahun ya saya jumpa beliau, tapi 2 tahun berikutnya saya lihat beliau, ya bukan siaran langsung. Ada 2 pelajaran beliau direkam. 2 pelajaran direkam. Ada pelajaran Nurun Alat Darb, tanya jawab untuk fatwa, dan ada rekaman Kitabut Tauhid. Ya, rekaman Kitabut Tauhid. Direkam, setelah itu baru diputar. Saya tanya tentang hal tersebut, kata beliau, la ba'sa bisyai' alladhi yu'rab wa yazul wa laysa suratan muthabbata. Kata beliau, tidak apa-apa dengan sesuatu yang dia tampil setelah itu hilang. Bukan gambar tetap. Bukan gambar tetap. Ya. Jadi itulah batasan yang dipakai. Sebenarnya ini sudah saya ketahui dari beliau beberapa waktu yang lalu. Hanya saja belakangan kemarin saya lihat dari beliau beberapa wejangan yang kelihatannya memang saat ini itu penting untuk ada kegiatan seperti yang sekarang sedang berlangsung ini. Dan itu manfaatnya lebih banyak dan insya Allah lebih besar. Karena itu dari hal-hal yang seperti ini, seorang melihat bahwa fikih itu kadang seorang alim memandang sebuah pembahasan, ya, sesuai dengan perkembangan.
Dan tidak ada yang rumit dalam hal itu. Karena mereka berpijak dengan dalil. Berpijak dengan apa? Dalil dan sisi kenyataan pada kondisi yang terkait dengan masalah yang dibahas. Karena itu kadang ada perubahan fatwa dan sebagainya, maka itu adalah hal yang baik. Nah, baik, jadi itu ringkasan dari fatwa-fatwa beliau. Kalau ada yang tidak mengetahui fatwa yang seperti itu, ya sudah, tidak usah dipermasalahkan. Ya. Dia misalnya tahu sebuah fatwa, ya itu sekadar yang kamu tahu. Biarkan yang tahu, mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui. Jelas ya? Nah, ini bukan masalah yang di dalamnya kalau kita ribut, kamu jadi ahlul bidah, ya, kamu bukan ahli sunnah, tidak. Ini masalah terbuka di dalamnya apa? Pintu ijtihad. Hanya saja pintu bergampangan ini tidak bagus. Pintu bergampangan. Karena itu saya tidak izinkan di majelis ini ada yang mengambil gambar. Saya tidak izinkan. Sebagaimana sebagian orang yang kadang dia masuk di dalam dakwah tetapi gampang untuk mengambil gambar. Ya sedikit-sedikit. Ya. Ketemu orang di bandara, dijemput, gitu kan? Senang selfie. Nah, ini bentuk dari bergampangan, ya, kurang bagus yang seperti itu. Dia tampakkan sisi manfaat. Ya, dia masuk dalam tersebut ada maslahat. Ada maslahat. Ya, dan jangan dia pikir suatu itu pada dirinya saja. Mungkin kalau dia saja tidak perlu itu, Ustaz. Kalau dia saja. Ya, tapi dia nggak tahu mungkin banyak orang yang kalau ada kegiatan seperti ini itu bisa dapat manfaat, ya, bisa sampai kepada orang-orang yang dia tidak sangka. Dia tidak sangka. Baik. Wallahu ta'ala alam.